Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, malam ini kita lanjutkan tambahan kajian kita, kata hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Pengarang menyatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika. Tidak akan terhenti permintaan yang engkau memintanya semata-mata dengan rahmat Tuhanmu. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bin nafsik. Dan tidaklah mudah, artinya sulit, ya, permintaan yang engkau memintanya dengan kekuatan dirimu. Nah, jadi dalam meminta pun kita serahkan kepada Allah. Ya, semata-mata karunia Allah, bukan keinginan kekuatan nafsu kita, bukan. Bukan ingin tercapai keinginan kita, bukan. Ya, dalam tasawuf begitu, kita beradab. Ya, meminta dengan Allah pun semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi matlab di sini permintaan itu apa? Ma yatlubu qada'uhu, apa yang diminta tercapai, ya, keinginannya atau ditunaikan. Nah, sekarang ulama menyatakan apabila dihadapkan kepadamu suatu hajat, ya, kalau kita punya hajat, hajatnya kepada siapa tuh? Nah, kepada Allah kan. Min hawaijid dunya wal akhirah. Baik hajat itu yang berhubungan dengan dunia ataupun akhirat. Boleh, dalam tasawuf boleh. Ada urusan dunia yang kita ingin dibantu oleh Allah, boleh, tidak masalah. Nah, namun dikatakan dan engkau menghendaki terkabulnya hajatmu dengan cepat. Ya, boleh, ya Allah, sampaikan hajatku dan kita ingin hajat itu segera dikabulkan Allah. Maka dikatakan fatlabuha billah wala tatlabuha binafsik. Maka mintalah semata-mata dengan karunia Allah. Jangan kau meminta dengan kekuatan dirimu. Artinya kita minta sesuai keinginan kita. Ya, waktunya, keadaannya. Padahal karunia Allah itu turun kepada kita itu menurut keinginan Allah. Ya, bukan keinginan kita. Nah, jadi dalam menuntut ini pun sesuatu kepada Allah kita punya adab. Maka sesungguhnya apabila engkau meminta billah dengan Allah, dengan karunia Allah, tayassara amruha, mudah urusannya. Nah, mudahnya di mana? Kita tak ada beban. Karena kita minta itu semata-mata bersandar dengan Allah. Ya, dengan pertolongan Allah. Maka urusannya pun menjadi mudah, tidak ada beban. Macam kita mengamalkan surah Al-Kahfi, surah Waqi'ah. Amalkan saja semata-mata karunia Allah. Kan Nabi berjanji, siapa yang membaca surah Waqi'ah tidak akan fakir. Tapi ingat, jangan permintaan itu bersandar dengan keinginan kita. Ya, bersandarlah dengan keinginan Allah. Apa sebab? Kalau dia tercapai, kita menganggap sudah layak aku dapat. Tapi kalau tak tercapai, kita akan kecewa. Itu masalahnya. Tapi kalau kita bersandar dengan karunia Allah, dapat pun semata-mata sudah waktunya yang Allah inginkan. Tidak pun dia tetap bersabar dan mengambil hikmah. Nah, begitu ini ya. Ini kita beradab nih ya. Tasawuf itu kuat dengan adab. Nah, jika kau menuntut, minta dengan Allah dengan kekuatan dirimu, dengan keinginanmu, sa'uba qada'uha, maka capeklah kau. Akan sukarlah untuk dikabulkan.
wa ta'assara amruha, urusannya pun semakin sulit. Kan beban nih. Kita minta, kita mau dikabulkan, waktunya sesuai kita inginkan, belum juga wujud, jadi capek, pikiran letih. Disitulah kita berbuat hal yang sia-sia. Tetapi tidak akan terhenti urusan kalau kau meminta semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tetap urusan itu sulit, akan timbul kesulitan kalau kau meminta sesuai dengan keinginan dirimu. Ya, lepaskan itu semuanya. Kita ingat kata ulama Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa berkata, ya, dia berkata kepada kaumnya, ya, firman Allah, wa qala Musa liqaumihi, telah berkata Musa kepada kaumnya, kata Allah, ista'inu billah, minta tolonglah dengan Allah. Minta tolongnya pun semata-mata karunia Allah. Wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Dan bersabarlah. Minta tolonglah dengan Allah dan bersabarlah. Ingat tuh, waktu kita meminta, serahkan kepada Allah. Belum terkabulkan, sabarlah. Ya. Innal arda lillah. Karena bumi ini, kandungan bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha' min ibadi. Itu akan diwariskan, akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Kapan Allah memberinya? Ya menurut Allah, bukan menurut hawa nafsu kita ini. Ingat, bumi ini Allah yang mengaturnya. Mau diwariskan sama siapa terserah. Ya, harta dalam bumi ini dikeluarkan Allah. Mau diberi sama siapa terserah Allah. Kapan waktunya? Menurut Allah. Gimana keadaannya? Pun menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang begini enak. Ya, tak ada beban kita. Wal aqibatu lil muttaqin, dan inilah akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang begini, akhir yang didapat pasti memuaskan. Ya, pasti memuaskan. Maka segala orang yang memohon pertolongan dengan Allah, dengan karunia Allah, bersabar dalam hajatnya, nah inilah orang yang mendapatkan, dikatakan kanatil aqibatul lahu, ini akhir yang baik baginya, wa kana minal muttaqin, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu, itulah orang yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kok di mimbar tu nyamannya buat ittaqullah, ittaqullah. Tapi waktu minta dengan Allah tak sabar. Belum dikatakan orang bertakwa. Orang bertakwa ciri-cirinya seperti ini. Ya, nah, apalagi Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan. Jadi orang bertakwa itu apa? Pasti dicukupkan Allah. Keinginan itu naikkan. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Ingat ini Al-Quran. Bukan dongeng nih. Ini telah dicapai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat rezeki, masih kita ketahui, oh nanti sore saya dapat rezeki dari sebulan. Udah diprediksi, sudah diketahui, itu belum takwa. Takwa itu tidak direnungkan, tak dipikirkan, tidak diperkirakan, datang rezeki. Itu takwa itu. Ya, maka orang bertakwa tak pernah susah. Rezekinya bisa datang kapanpun. Tanpa dia kira-kira, tanpa dihitung-hitung, ya, tanpa direncanakan. Nah, ay kafiyatu kullu ma ahammahu.
Jadi artinya dicukupkan segala apa yang menjadi keinginannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabi. Jadi Nabi bersabda kepada sebagian sahabatnya. Sabda Nabi tadi ayat. Nah, sekarang pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tatlubil imarah. Jangan kau minta jabatan. Jadi orang minta jabatan tak bagus sebenarnya. Ya, kata Nabi, jangan kau menuntut jabatan. Fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha. Maka sesungguhnya jika engkau menuntutnya, kau akan dibebankan dengan jabatan itu. Jadi capek kita. Dibebankan. Kenapa? Kita menuntut, kita memintanya. Wa in atatka min ghairi mas'alatin. Apabila kau diberi tanpa kau meminta, itu kan bagus. Langsung pimpinan, kau bagian ini ya. Kau megang bagian ini. Kan enak gitu, ditunjuk begitu tanpa kita minta. Kalau orang ditunjuk, didatangkan satu jabatan tanpa dia meminta, wa inta 'alaiha, dia akan ditolong dalam jabatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi beri jabatan sama sahabat, masing-masing ada jabatan jadi gubernur ini. Abu Dzar datang. Ya Rasulullah, berilah aku jabatan. Yang lain kau beri jabatan. Nah, minta dengan Nabi. Ya Abu Dzar, kata Nabi, ingat jabatan itu amanah. Wal akhirun nadamah. Akhirnya kalau kau tak betul menyesal kau. Kata Nabi bilang begitu. Tak jadi Abu Dzar minta. Langsung dibatalkan. Kenapa Nabi tak kasih kepada dia? Tapi yang lain diberi. Nabi memberi jabatan sesuai dengan orang yang ahli dalam bidang itu. Begitulah seharusnya. Kalau satu jabatan diberikan bukan kepada ahlinya, kiamat. Kiamatlah tu. Dan Nabi tak berikan kepada sahabat yang lemah-lemah. Masih ragu ngambil keputusan. Tak dipakai sama Nabi. Tengok ni keluarga ni macam mana nak ngubung. Memberi hukuman ni keluarga, keponakan. Tak boleh begitu dalam pandangan Rasulullah. Kata Nabi, walau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang motong ke tangannya, kata Rasulullah. Jadi tak boleh pilih-pilih. Maka jabatan tu harus betul orangnya. Yang konsekuen menjalankan hukumnya. Nah, jadi begitu kata Nabi. Ya. Jadi kalau kau tak minta, kau dibantu oleh Allah. Tapi kalau kau meminta, kau akan terbeban dengan jabatan itu. Makanya bagusnya itu yang terbaik apa? Jangan minta. Dikasih terima. Begitu dia. Apa tanda-tandanya orang yang meminta semata-mata dengan karunia Allah? Apa tanda-tandanya? Yang pertama, huwa zuhudu fi dzalikal amru. Dia zuhud terhadap urusan tadi. Begitu dia minta, ya Allah, mudahkan urusanku ini. Tetapi begitu dia meminta kepada Allah, dia serahkan kepada Allah dan dia tidak fokus pikir kepada masalah itu. Tak dibebankannya, itu namanya zuhud. Tidak dipikir-pikirkannya dan dia pun tidak merenung ke arah itu. Dia serahkan kepada Allah setelah dia meminta. Kemudian apa lagi? Wastighalu billahi anhu. Tapi dia tetap saja sibuk ibadah kepada. Jangan sampai urusan-urusan ini kita lemah ibadah. Banyak minta, menunggu kapan diberi, akhirnya rusak ibadah. Ini yang tak betul. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Fa idza ja'u waqtuhu takun bi idznillah. Nah, kalaulah ya datang waktunya yang dijanjikan Allah, itu terjadi dengan izin Allah. Tenanglah dia. Pas waktunya datang karunia tersebut yang diminta, udah waktunya, dia pun tenang, menjadi semakin bersyukur kepada Allah. Dan tanda-tanda orang yang bersandar dengan dirinya, nah, dia akan rakus dengan urusan itu. Akan tamak dia. Kapan nih? Harus dapat nih. Waduh. Beban tu. Ya.
Dan apabila dia mendapatkan kesukaran tak tercapai, inqabada alaihi, dia pun susah. Apa tak susah? Malam pun nepuk kening. Aduh, gagal lagi ni. Beban tu yang begitu. Nah, itu beban. Ya, hidup jangan jadi beban. Tasawuf begitu. Nah, inilah timbangan, ya, timbangannya. Bagi orang yang menuntut semata-mata karunia Allah dan orang yang meminta semata-mata dengan kekuatan dirinya. Itu timbangannya seperti itu. Ya. Nah, siapa yang meminta hajat-hajatnya semata-mata karunia Allah, secara makna telah terkabulkan. Walaupun lahiriahnya belum datang karunia Allah. Apa sebab? Kalaulah seandainya belum muncul, sebenarnya sudah dikabulkan. Kenapa? Dia sudah menyampaikan kepada Allah, hatinya sudah senang. Kapan waktunya? Terserah Allah lah. Itu lebih enak, lebih enteng. Ya. Tapi kalau kita minta kepada Allah dengan hajat-hajat sesuai dengan kekuatan kita, keinginan kita, merugilah usaha kita. Yang kedua, wada'a waktuhu, waktu habis sia-sia. Yang ketiga, kalaulah dikabulkan pun, dia semakin tamak setelah mendapatkan. Takkan pernah merasa ini dikatakan Nabi, dikasih gunung emas satu, mau gunung emas yang kedua. Kasih gunung emas yang kedua, dia minta gunung emas yang ketiga. Wala yakfi illa turab. Tidak mencukupkannya, kata Nabi, kecuali masuk dalam tanah. Ya. Masuk dalam tanah 2x1 selesai keinginannya. Kenapa? Dia meminta bersandar dengan diri dia. Kalau dengan diri tak ada puasnya. Tapi kalau bersandar dengan Allah, insya Allah merasa cukup. Nah, cukup tu namanya qanaah. Qanaah tu kaya. Kaya tu apa? Merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, ciri-ciri orang kaya macam mana? Ciri-ciri orang kaya, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang kaya, suka memberi. Itu ciri-ciri orang kaya. Ciri-ciri orang miskin, itu ciri-ciri orang miskin. Walaupun hartanya banyak tapi suka begini, miskin masih itu. Tapi kalau dia hartanya cukup saja, mungkin pas-pasan, mampu memberi, kaya tu. Kaya apa tu? Kaya hati, itu yang penting tu. Itu dia. Itu kaya hati. Nah, kemudian di sini ya ada batasan ya, untuk mengenal siapa yang ahlul inayah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan, min ahlil khazlan, daripada orang-orang yang mendapat kehinaan. Itu timbangannya. Siapa yang meminta kepada Allah bersandar kekuatan dirinya, dia masuk orang-orang dalam kehinaan. Siapa yang meminta kepada Allah semata-mata berharap bersandar karunia Allah, dia termasuk orang ahlul inayah. Inayah tu orang-orang dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya ke mana? Orang ahlul inayah itu dia bisa masuk ahlul wilayah. Pintu kewalian terbuka untuk dia. Jangan pengen jadi wali. Tapi pintu kewalian terbuka untuk dia. Kalau dia bersandar dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu begitu. Tak pernah bersandar dengan kekuatan dirinya. Apalagi berharap dengan makhluk, tak boleh. Semata-mata dengan Allah saja. Dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan kerugian, min ahlil khusran. Ya, orang-orang yang dalam kerugian. Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala berkata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang hamba, siapa dapat ini, dia akan dapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dalam gerakannya, dalam diamnya, Allah beri bagian pada dirinya ubudiyah, penghambaan semata-mata dengan Allah, sibuk ibadah. Nah, Allah tutupkan keinginan-keinginan hawa nafsunya, lupa dengan keinginan dirinya.
Kena fokus kepada ibadah. Allah pindahkan kepada dirinya penghambaan dan Allah tutup keinginan-keinginan hawa nafsunya. Dan dia tak berpaling lagi kepada selain Allah. Banyak-banyak sibuk ibadah. Jadi siapa yang suka ibadah, sikit-sikit mau ibadah, sedikit-sedikit mau lagi ibadah. Masuk waktu duha ni ibadah. Camkan jamaah. Antum sedang dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dah sembarangan itu hidayah. Maunya ibadah, ya, lupa dengan keinginan sendiri. Kemudian apabila Allah menghina seorang hamba, sebaliknya nih, ya, dalam gerakannya, dalam diamnya, selalu menuntut bagian dirinya. Ya Allah, kapan kau kabulkan? Ya Allah, kapan bagian aku dapat? Dan Allah tutupkan pintu ubudiyah penghambaan. Penghambaannya tak menentu, tapi yang dituntutnya keinginan dirinya. Dan Allah pindahkan dirinya fi syahwatihi, dalam keinginan-keinginan syahwatnya. Ya, wa iyadzu billah. Inilah dia, ya. Minal wilayah wal ihana. Orang yang diiring jalan kewalian, orang yang diiring jalan kehinaan. Adapun orang yang sudah sempurna, seperti mursyid kita ini, dia termasuk al-wilayatul kubra, kewalian yang besar, kamil mukammil. Itulah dia. Ya, kamil mukammil, kewalian yang sempurna, derajat yang sudah sempurna. Bagi mereka ini, kata ulama, keinginan dirinya dengan menunai hak Allah sama saja, tak terbetik di hati dia. Bagi dia adalah pandangan basirah saja. Li'annahu billah fimma ya'khudhu wa yatruku. Bagi dia, aku mengambil dengan Allah, meninggalkan dengan Allah. Aku melakukan pertolongan Allah, aku menghindari pun dengan izin. Yang dipandangnya sama Allah saja ada dalam kehidupan dia. Itu para wali tingkat tinggi. Ya, termasuk para mursyid kita itu. Walhasil, kesimpulannya, ya. Tasarruf aktivitas seorang wali semuanya billah, dengan Allah. Itu dikatakan la haula wala quwata illa billah. Itulah gerak diamnya billah, dengan Allah. Nah, adapun yang selainnya, dia bergerak beraktivitas dengan kekuatan dirinya. Beramal dengan billah mendatangkan qurbah, dekat dengan Allah. Beramal dengan lillah mendatangkan pahala. Oh, aku nak beribadah ni untuk Allah saja, lillah, dapat pahala. Aku mau beribadah ni, aku tak bisa beribadah, ini pertolongan Allah. Ini namanya billah. Billah bisa dekat, lillah dapat pahala. Mau yang mana? Jadi belajarlah semua yang kita lakukan ini, semuanya pertolongan Allah, bisa dekat. Tapi kalau kita beramal lillah saja, dapat pahala. Makanya ada dua macam. Ada amal lil qurbah, ada amal lil thawab. Ada beramal untuk dekat, ada beramal cari pahala. Syariat cari pahala, hakikat mau dekat. Itulah tasawuf. Dekat, tasawuf. Cari dekat, tasawuf. Cari pahala, syariat. Begitu dia. Jadi syariat pun betul juga, tak salah. Cuman apa kita mungkin di situ terus tingkatan kita itu, ya, putar balik di situ saja. Seperti sapi di penggilingan, mutar ke situ. Kapan menuju kepada Allahnya? Ya kan? Kita kan tidak mau berakhir di situ saja. Orang yang beramal lillah, orang yang beramal billah, sahibuhu dakhilul hijab fi musyahadatil ahbab. Orang yang mengamalkan itu tembus ke dalam hijab. Penutup dia dengan Allah tembus, masuk ke dalam dia. Dan dia menyaksikan kekasihnya. Bisa menyaksikan dengan apa? Musyahadah dengan basirah, terasa Allah dekat, hijab tembus sudah, terkoyakkan.
karena amalnya billah. Adapun orang beramal lillah, maka dia mendapatkan pahala min wara'il bab, tapi dia dengan Allah masih di belakang pintu. Yang tadi masuk ke dalam pintu. Yang kedua hanya berdiri di luar pintu saja. Itulah orang syariat tu, beribadah di luar pintu. Ya, dapat janji pahalanya, dapat, tak masalah. Tapi orang billah, dia pengen masuk pintu, buka, masuk ke dalam. Ya, itu dia. Kemudian wal amal lillah minat tasyri', yaitu berjalan dengan syariat. Amal billah dengan tahqiq, dengan hakikat. Mana amal lillah yang paling mudah? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Itulah lillah. Kepada engkau kami menyembah. Lillah tu, aku ingin menyembah semata-mata untuk Allah. Lillah, dapat pahala. Tapi amal billah mana? Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Aku ibadah ni Allah tolong. Aku rukuk ni Allah tolong. Aku sujud ni Allah yang bantu. Dia tak ngaku kekuatan diri dia. Itulah dia. Wa iyyaka nasta'in. Ada syariat, ada hakikat dalam Al-Fatihah. Ya. Ini penutupnya diungkapkan oleh Syekh Sayyidi Ali radhiyallahu an. Ya. Guru daripada guru kami, dia menyatakan bainal amali billah wal amali lillah, ya, perbedaan antara amal billah dengan amal lillah ma bainad dinari wa dirham, sebagaimana perbedaan antara dinar dengan dirham. Itulah dia. Dinar duit emas, dirham duit perak. Itulah perbandingannya. Orang beramal billah dengan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan karunia Allah, itu seperti emas. Adapun orang beramal dengan lillah, ibadah untuk Allah, itu seperti perak. Minimal perak lah. Ya kan? Jangan tembaga. Ya, perak lebih mahal. Tapi kalau dapat billah, itu seperti emas. Ya. Wabillahi taufik. Penutup kitab. Semoga Allah, dengan Allah mendapatkan hidayah. Wabillah, billah, dengan Allah mendapatkan petunjuk. Ya, demikian sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini kata hikmah yang begitu indah ini. Inilah tasawuf ini. Kalau mau tahu tasawuf, ya begini cara beramalnya. Ya. Dan ini tak disalahkan. Memang ini ibadah yang sempurna. Ya, ibadah yang sempurna. Ya, sekira cukup.